Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, kali ini saya akan mereview cabai Medusa Yellow dan Sparkler, yang mana pada postingan saya kemarin di Facebook pada tanggal 2 Mei 2020 ternyata alhamdulillah banyak sekali respon positif, baik itu yang bertanya ataupun mungkin ingin mengenal lebih lanjut mengenai kedua jenis cabai ini, yaitu cabai Medusa Yellow dan cabai Sparkler. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memberikan gambaran kepada sahabat semua mengenai cabai Sparkler dan cabai Medusa Yellow, khususnya untuk sahabat semua yang ada di Facebook, karena jujur saya tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu dari sahabat semua yang bertanya. Maka dari itu lebih baik saya buatkan saja kontennya supaya bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua yang berkomentar di beberapa grup yang ada di Facebook. Untuk yang pertama, perkenalan terlebih dahulu. Jadi untuk cabai yang ini adalah cabai Sparkler, dan untuk cabai yang ini adalah cabai Medusa Yellow. Nah, cabai ini adalah jenis cabai yang dikategorikan sebagai cabai hias, tapi masih bisa dikonsumsi. Secara bentuk, ukuran dari tanaman cabai Medusa Yellow dan ukuran cabai dari Sparkler ini memang memiliki ukuran yang mungil ataupun kerdil, kecil ya, seperti ini. Jadi itulah kenapa alasannya kenapa walaupun dia ditanam menggunakan botol aqua seperti ini yang notabene sangat kecil, tapi sudah berbuah. Nah, seperti ini contohnya ya. Dan ini malah ada yang mau matang sempurna, mau mendekati ke warna merah. Jadi kalau misalkan ada sahabat yang bertanya, kok itu tanaman cabainya kecil tapi sudah berbuah? Ini bukan faktor karena dipruning ataupun dipotong di bagian Y-nya, tapi memang jenisnya yang seperti ini. Dan bukan juga karena faktor dari stek cabai. Jadi ini real dari biji, 3 bulan kemudian berbuah dan hasilnya seperti ini, bukan karena dipruning atau dari hasil stek. Kemudian kesamaan dari dua jenis ini adalah yang tadi pertama sama-sama kerdil dan dua-duanya sama-sama rimbun. Jadi walaupun ukurannya kecil, dia memiliki bunga yang banyak sehingga menghasilkan buah yang cukup banyak juga. Coba sahabat perhatikan ataupun bandingkan dengan tangan saya. Ini ukuran tangan saya, ini ukuran tanaman cabainya. Dan lihat berapa banyak buah yang ada. Ini padahal masih kecil-kecil ya. Saya ambilkan contoh yang buahnya agak banyak. Ini ukuran tangan saya, ini ukuran tanaman cabainya. Jadi bukan karena faktor di pruning dan juga bukan karena faktor stek, tapi ini murni real dari biji. Pembahasan yang kedua adalah mengenai wadah atau yang sering biasa disebut dengan pot. Jadi di sini saya tidak menggunakan pot, melainkan menggunakan wadah botol bekas aqua. Botol bekas aqua dengan ukuran 1,5 liter. Botol tersebut dipotong di bagian ujungnya. Kemudian di bagian sini diberikan lubang. Ada yang bertanya, kenapa botolnya ini harus dicat? Jadi botol ini dicat itu tujuannya adalah untuk menghindari pertumbuhan lumut. Walaupun kita tidak bisa menghindari 100%, tapi setidaknya kita sudah mencegah supaya lumutnya itu tidak berkembang dengan cepat. Kemudian di sini saya berikan lubang, bukan di bawah sini, karena kalau misalkan kita sudah menyiram, misalkan hari ini menyiram ya, kemudian nanti air siramannya itu tidak langsung terbuang. Kalau di sini dilubangi kan otomatis airnya langsung terbuang ya, terbuang percuma gitu nutrisinya. Nah, sedangkan kalau dilubangi di sini berarti kan pada saat kita menyiram itu
airnya akan tertampung dari sini sampai ke sini. Kalau misalkan ini full ada airnya, ini bisa bertahan 4 sampai dengan 7 hari kalau cuacanya tidak terlalu panas. Kalau misalkan panas, biasanya antara 2 sampai dengan 4 hari dia sudah kering. Yang ketiga adalah media tanam. Di sini saya akan tunjukkan bahwasanya saya menggunakan media tanam kokopit. Jelas atau tidak ya? Jadi intinya dari bagian bawah sampai bagian atas ini semuanya full kokopit. Sahabat semua, kalau misalkan sahabat semua ada yang belum tahu apa itu kokopit, jadi kokopit itu adalah sabut kelapa yang dihaluskan, kemudian direndam supaya zat tandanya hilang, lalu dikeringkan, baru setelah itu digunakan sebagai media tanam. Ini adalah contoh dari kokopitnya itu sendiri, seperti ini ya. Kemudian mungkin ada sahabat yang bertanya, kalau misalkan media tanamnya diganti dengan media sekam bakar. Sekam bakar itu yang seperti ini ya. Misalkan diganti dengan sekam bakar, boleh. Kalau misalkan diganti dengan tanah juga boleh. Mau diganti dengan apapun silahkan. Tergantung dari kebiasaan sahabat menanam menggunakan apa. Bebas, yang penting kan nanti pada tujuan akhirnya tanamannya tumbuh sehat dan berbuah lebat. Dengan wadah dan media yang seperti ini, mungkin ada sahabat yang menyanggah kalau misalkan ini bukan metode hidroponik ataupun bukan metode konvensional. Jadi kalau masalah teori yang seperti itu, jujur saja itu bukan merupakan bidang saya, karena secara pribadi background dari bidang saya itu adalah pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Jadi kalau misalkan sahabat menganggap ini adalah hidroponik karena tidak menggunakan media tanah, ya silahkan. Kalau misalkan sahabat menyanggah ini bukan metode hidroponik karena sistemnya menggunakan guyur nutrisi, ya silahkan. Itu hak dari sahabat semua. Yang jelas saya tidak akan mengiyakan bahwa ini metode hidroponik dan tidak akan juga mengiyakan bahwa ini metode konvensional. Masalah teori saya kembalikan kepada sahabat semua, karena kalau salah-salah nanti malah bisa menyesatkan orang banyak. Video ini kan nantinya ditonton oleh banyak orang di YouTube, dan saya lebih baik dianggap sebagai orang yang masih awam tentang cabai dan masih harus banyak belajar lagi tentang cabai daripada jadi orang yang dianggap paling tahu padahal menyesatkan banyak orang. Selanjutnya poin yang keempat adalah pupuk. Sebelum kita bahas mengenai pupuk, jadi pada dasarnya untuk tanaman, khususnya cabai, bagi saya itu pupuk hanya dibagi menjadi 2 intinya. Yang pertama ada vegetatif dan yang kedua ada generatif. Untuk khusus tanaman cabai yang ini, spakler dan medusa, karena dia notabene merupakan cabai yang bisa dibilang tidak terlalu susah untuk ditanam. Jadi saya hanya menggunakan pupuk Gandasil D dan Gandasil B. Jadi pupuk vegetatifnya Gandasil D dan pupuk generatifnya Gandasil B. Di sini saya tadi mencari yang Gandasil B-nya entah kemana ya. Susah. Padahal sudah saya siapkan semalam untuk pembuatan konten hari ini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk pupuk Gandasil D, artinya Gandasil daun, untuk vegetatif, pupuk vegetatif itu digunakan ketika tanaman cabai itu baru sprout ataupun berkecambah sampai dengan nanti membentuk cabang Y yang pertama, artinya hendak berbunga. Nah, selama itu saya masih menggunakan pupuk vegetatif. Nanti kalau misalkan sudah muncul bunga yang pertama ataupun sudah membentuk cabang Y saja, baru kita gunakan pupuk yang namanya Gandasil B sebagai pupuk generatif. Jadi perlu diingat, pupuk vegetatifnya Gandasil D, pupuk generatifnya Gandasil B. Mengenai takaran nutrisinya, saya biasa menggunakan TDS meter untuk menghitung pekatan dari air nutrisinya berapakah yang biasa saya gunakan.
yang biasa saya gunakan untuk vegetatif dimulai dari kondisi sprout sampai dengan membentuk cabang, yaitu kisaran 300 sampai dengan 600 ppm dengan lajur selalu meningkat ppm-nya. Kemudian untuk yang generatif kisaran antara 800 sampai dengan 1200 ppm. Sebenarnya kalau misalkan mau hasilnya lebih bagus pakai 1500 ppm juga masih kuat ya untuk jenis cabai Medusa Yellow dan Sparkler. Nah, kalau misalkan sahabat masih ada yang bingung apa itu ppm untuk pupuk, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video saya selanjutnya. Jadi ini yang sedang sahabat lihat adalah alat untuk mengatur pekatan nutrisi yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman saya. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan kita tidak menggunakan pupuk yang ini, apakah bisa? Jawabannya bisa. Kalau misalkan sahabat mau mengganti pupuk vegetatif bukan pakai Gandasil D, misalkan pakai NPK Mutiara atau pakai KCL, TSP dicampur ya seperti itu juga bisa. Kemudian yang generatifnya, kalau tadi kan saya Gandasil B, Gandasil buah, misalkan sahabat ganti dengan menggunakan KNO3 dicampur dengan MKP, itu juga silahkan. Justru malah kalau seperti itu lebih bagus. Atau bahkan mungkin sahabat ingin menggunakan pupuk Abimix racikan yang terdiri dari Kalnit, Kalinitra, MKP, kemudian ada unsur mikronya, ZN, MN, CU EDTA dan lain sebagainya, itu justru lebih baik. Kenapa saya menggunakan Gandasil D dan Gandasil B? Alasannya cuma satu, murah. Karena murah itulah makanya saya menggunakan pupuk ini. Di samping murah juga karena untuk benih yang ini itu grade harganya tidak terlalu tinggi, misalkan tidak seperti Carolina Reaper, makanya saya gunakan pupuk-pupuk yang standar saja, jadi tidak usah berlebihan. Ini kan pupuk yang Gandasil D, kalau sahabat beli di pertanian paling hanya berkisar 11.000 untuk yang beratnya 100 gram. Begitupun juga yang Gandasil B. Kalau tidak 11.000, 12.000, 13.000 lah biasanya di toko pertanian. Dan rata-rata di toko pertanian manapun juga insya Allah adalah untuk pupuk yang Gandasil seperti ini. Oh ya, ini kalau di kamera terlihat seperti warna biru, padahal ini hijau ya, hijau kebiru-biruan sedikit. Untuk yang kelima adalah obat. Jadi bagi saya secara pribadi, obat pada intinya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada insektisida dan yang kedua ada fungisida. Banyak sekali insektisida dan fungisida yang beredar di pasaran, dan untuk insektisida yang saya pakai di sini adalah Bestvidor. Untuk fungisidanya saya pakai Antrakol. Untuk jenis-jenis cabai yang seperti ini, Medusa Yellow dan Sparkler, saya rasa sangat cukup sih ya untuk menggunakan dua obat ini saja, asalkan dia tanamannya tidak terkena air hujan. Insya Allah aman lah kalau misalkan kita menggunakan dua obat ini. Cara pakainya nanti tinggal di rolling saja 3-4 hari sekali. Jadi kalau misalkan hari ini Bestvidor, 3-4 hari kemudian diganti dengan menggunakan Antrakol. Kemudian jangan lupa untuk dosisnya harus tepat, jangan sampai berlebihan. Misalkan ini Antrakol cabai itu antara 1-2 gram per liter. Contoh sahabat menggunakan semprotan yang ini ya. Ini semprotan 1 liter. 1 liter ini berarti kalau menggunakan Antrakol dosisnya itu antara 1-2 gram per liter. Sahabat timbang menggunakan alat timbang yang beratnya itu 1-2 gram. Ini adalah alat timbang yang biasa saya pakai. Kemudian mungkin sahabat ada yang bertanya, apakah ada insektisida dan fungisida yang lain selain Antrakol dan Bestvidor? Jawabannya ada ya. Yang jelas yang namanya insektisida dan pestisida di toko-toko pertanian itu sangat banyak. Misalkan untuk contoh yang lainnya, di sini ada insektisida Demolis. Cara pakainya
yaitu 0,5 ml per liter. Nah, untuk yang fungisidanya ada juga yang namanya Amistar Top. Nah, ada tulisannya ya, fungisida plus ZPT. Jadi ini insektisidanya, ada juga fungisidanya. Kalau misalkan ada yang lain lagi, misalkan pakai Agrimek, kemudian untuk fungisidanya menggunakan skor atau baktosilin atau diten, bebas, silahkan saja. Yang jelas kalau saya pribadi untuk mengurus tanaman yang dua jenis ini cukup menggunakan Antrakol dan Besvidor. Selain harganya murah, ini juga dosisnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti obat-obat yang tadi. Nah, kalau misalkan sahabat tidak mau pusing, misalkan mau pakai obat 6 jenis yang ada di lapak saya, itu juga silahkan, tapi ya harganya memang agak-agak lumayan sih ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan seperti ini, sudah pakai insektisida dan fungisida tapi masih tetap saja tanamannya rusak, entah itu terkena penyakit, entah itu diserang hama apapun ya. Terkadang jadi begini sahabat semua, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Misalkan seperti ini, tanaman-tanaman seperti Medusa Yellow dan Sparkler ini, jadi mereka itu tidak tahan terhadap hujan. Kalau misalkan terkena hujan saja selama 4 hari berturut-turut, dia pasti di bagian bawahnya ini rata-rata ada yang membusuk. Setelah membusuk, nanti kering, lama-kelamaan membusuknya akan menjalar ke beberapa bagian. Jadi walaupun kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, diberikan obat ini, diberikan obat itu, kadang ada sajalah kendala ataupun situasi yang benar-benar memang di luar kendali kita. Dan khusus untuk cabai Medusa dan Sparkler ini, yang saya amati yang paling susah itu adalah yang tadi, ketika terkena guyuran air hujan. Tipsnya sahabat bisa menggunakan greenhouse ataupun naungan, atau sahabat bisa meletakkan tanaman Medusa Yellow dan Sparklernya itu di teras rumah. Jadi kan aman tuh dari guyuran hujan. Untuk yang selanjutnya adalah Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua yang ada di Facebook, dan akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk kunci perawatan. Kunci perawatan bagi saya cukup satu, yaitu harus tetap konsisten. Misalkan kalau sahabat kasih pupuk 3 hari sekali, 2 hari sekali, itu berarti kan harus terus menerus segitu. Kemudian kalau misalkan obat panduannya 5 hari sekali, 4 hari sekali, ya berarti begitu terus-terusnya, jangan sampai goyah. Nah, kalau perawatannya konsisten, pupuknya diberikan rutin, obatnya diberikan rutin, insya Allah nanti hasilnya tidak akan terlalu mengecewakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, benihnya beli dari mana? Jawabannya simple, beli dari saya lah. Saya sendiri kan jual di online shop, baik itu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia ataupun Lazada, untuk produk cabai Medusa Yellow dan Sparkler. Kalau misalkan sahabat mau order langsung di Facebook, Instagram atau melalui WA saya di 085892221223, silahkan tinggal inbox saja di WA saya langsung. Kemudian untuk cara menanamnya, cara menanam saya tidak dijelaskan di video ini karena sudah banyak sekali cara menanam cabai saya, dimulai dari cara mengambil biji dari buahnya seperti apa, cara memanennya, cara merendam bijinya, cara memberikan obatnya, cara memberikan pupuknya, semuanya sudah ada di channel YouTube yang ini. Atau mungkin di lain kesempatan akan saya buatkan konten khusus untuk cara menanam cabai Medusa Yellow dan cabai Sparkler dari biji sampai dengan panen. Jika sahabat setuju, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan komentarnya tembus lebih dari 1000, pasti akan saya buatkan cara menanam cabai Medusa Yellow dan Sparkler dari biji sampai dengan panen. Terakhir, untuk Anda yang suka nyinyir ataupun komentar negatif di konten-konten YouTube saya ataupun di Facebook dengan mengatakan bahwa itu gambar dari Google
atau mungkin itu foto curian dari Google. Nah, sekarang saya ingin membuktikan bahwa semua tanaman yang saya posting itu adalah milik saya. Ini contohnya. Kalau masih bilang ini video editan, ya mungkin itu level nyinyirnya sudah luar biasa ya. Baiklah, itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semangat untuk bercocok tanam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.